kepada hambanya. Semangat, semangat. Katakan semangat, semangat dulu, semangat. Katakan juga sebelahnya, ayo menyala rohnya. Ayo menyala rohnya. Kok begitu? Kurang keras, ayo menyala rohnya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari apa? Pentakosta. Apa artinya Pentakosta? Pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah sebenarnya hari raya gandum. Dulu bangsa Israel merayakan ini hari raya gandum dan hari raya selama kurang lebih berapa minggu? 7 minggu. 7 minggu lebaran terus. Ya, orang Israel itu lebarannya kan sekali, 2 hari, 3 hari, 7 minggu. Luar biasa berapa dana yang dihabiskan, saudara ya. 7 minggu. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah bekerjalah Roh Kudus. Amin. Bekerjalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita terus setiap hari. Amin, saudaraku. Hari-hari ini di gereja kita lagi membangun semangat, yaitu semangat untuk berkomunitas kembali, semangat untuk saling membangun, saling apa saudaraku, menguatkan, supaya kalau kita kuat, kata firman Tuhan, kalau kita kuat apa ya saudaraku? Kuat imannya. Ya, kita sudah belajar di komsel kemarin pengajaran, kita harus kuat imannya. Amin. Kalau imannya sudah kuat, roh kita juga harus kuat. Kebanyakan kita rohnya nggak kuat dan imannya tidak kuat, ya. Hari-hari kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan di dunia ini kita masih menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, betul saudara? Persoalan di rumah, keluarga belum selesai, ada lagi persoalan pekerjaan yang belum selesai lagi, ada lagi persoalan apa lagi? Tetangga, atau persoalan banyak hal. Belum selesai pandeminya, ya. Kemarin saya mau mau divaksin Pak, mau divaksin yang kedua, vaksinnya nggak ada, ya habis sebenarnya. Kata kakak saya, kapsul vaksin mau divaksin, dilihat pun nggak ada vaksinnya, saudara ya. Mungkin dipakai negara lain, jadi atau masih dikaji ulang karena banyak yang kasus yang nggak tahu ya, saudara ya. Jadi hari-hari ini kita menghadapi banyak many problem, banyak persoalan. Dunia ini mengalami banyak persoalan. Memang dikatakan dunia ini bukan tempatnya damai sejahtera. Kalau saudara berjuang, berusaha lebih baik mencari damai dan sejahtera di bumi ini, saudara kesasar, saudara salah jalan. Begitu saudara salah jalan. Oleh karena itu banyak orang dikatakan yang dahulunya semangat berapi-api, kemudian menjadi yang terbelakang. Loh, saya lihat bapak itu dulu imannya luar biasa ke dulu semangatnya luar biasa. Loh, kok sekarang kok seperti orang dunia, kehilangan iman. Kita buka dulu di ini yang diperingatkan oleh Paulus. Ya, sebelum nanti kita ke pembahasan pokok, kita belajarin dulu ya. Kita buka di Roma pasal yang ke-14. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawakanmu, ya. Kayaknya ku
14. Judulnya adalah jangan menghakimi saudaranya. Untuk sebuah komunitas sel yang bagus, supaya hidup, supaya tetap berjalan, untuk gereja dan jemaat di sini tetap semangat dan saling membangun, kita harus saling menguatkan. Betul, saudara? Oleh karena itu, jangan saya selalu beritahu saudara, remind to you all, selalu mengingatkan, to remind you, to mengingatkan, untuk bangun jemaat yang kuat, yang solid, yang selalu bersatu, yang selalu bekerja sama. Jangan sampai di antara kita saling menghakimi. Itu loh. Tahu nggak, Ibu Maya kemarin itu loh, Ibu Ida kemarin itu loh. Kita nggak pernah di komsel membicarakan atau apa namanya? Kasarnya apa itu? Hoak atau apa namanya? Gundam-gunduman itu bahasa Indonesia. Gosip. Kita nggak pernah menggosipkan seseorang, bagaimana orang itu hidupnya, bagaimana dia jatuh ekonominya, atau bangkit ekonominya, atau bagaimana sedang apa. Saudaraku, entah terjadinya bagaimana kehidupannya, kita tidak perlu membawa seseorang untuk dibicarakan. Amin. Itu sama dengan menghakimi. Entah orang itu begitu entah dia jatuh dosa atau tidak, entah dia bagaimana. Stop talking about people. Amin. Stop untuk bicarakan. Yang perlu adalah orang yang lemah, orang yang jatuh imannya, orang yang tidak kuat, kita harus mendukungnya dan menerimanya. Kita baca dulu ayat 14. Roma 14 ayat mulai ayat 1. Nanti sampai ayat yang ke 23. Tapi yang penting aja nanti yang saya baca. Berikutnya saudara PR ya, kerjakan di rumah untuk pelajaran. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa gosip. Betul saudara? Mempercakapkan pendapatnya. Yang kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan dan segala jenis makanan dan sebagainya. Nanti berikutnya. Yang penting adalah terimalah seseorang yang lemah imannya. Saudaraku, kita tidak selamanya kuat, betul nggak? Saudara kuat terus? Tidak. Simpson yang dipakai Tuhan luar biasa, dihinggapi oleh roh Tuhan. Ya, yang nanti kita bahas. Yang dihinggapi roh Tuhan, Simpson bisa jatuh nggak? Jatuh. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang kita dengar hari-hari ini di Indonesia pun, ada yang jatuh nggak? Ada, banyak. Siapa yang menyangka dirinya kuat adalah kesombongan. Siapa yang menyangka dirinya selalu kuat adalah kesombongan. We need people. We need other brother. Kita perlu saudara kita yang lain untuk selalu menguatkan kita. Amin. Oleh karena itu kita harus belajar untuk tidak hidup sendiri. Saudaraku, orang kita bisa melihat di jemaat, orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri, seolah-olah dia kuat, seolah-olah dia nggak pernah jatuh, seolah-olah dia nggak pernah kekurangan, seolah-olah dia tidak pernah apalagi ya soalnya merasa dirinya kuat terus, merasa dirinya nggak pernah dan sebagainya. Jaim, saudara. Apa kan? Jaim kalau nggak saya jaim nggak ada duit loh, dikasih uang lo nggak mah. Jaim nggak punya makanan, dikasih makanan kok nggak mah. Seharusnya ya nggak apa-apa, terima. Amin. Nah, jaim kebanyakan orang. Kesombongan rohani, kesombongan dirinya, merasa dirinya kuat. Di jemaat belajar untuk saling menguatkan. Datanglah di komsel, datanglah di setiap ibadah. Kenapa? Diri kita tidak selalu kuat. Kita bisa saja jatuh. Oleh karena itu kita harus saling menguatkan. Kita harus menerima semua orang dengan pandangan yang tidak negatif. Kita harus punya hati yang selalu merespon, selalu positif. Halo? Saudara sering lihat Facebook? Saudara sering lihat IG?
merespon nggak kira-kira kalau ada IG? Yang saudara IG biasanya, atau saudara upload kemudian direspon banyak orang nggak? Katakanlah banyak gitu ya. Karena hari-hari dunia kita itu banyak merespon di IG atau dimanapun yang kita upload. Ya, seringkali yang tampil di situ adalah sesuatu yang baik atau tidak? Ada yang baik, ada yang tidak. Kalau tidak kita kasih nama apa? Kalau tidak baik kita kasih nama? Haters. Betul ya? Kalau respon tidak baik biasanya haters. Betul nggak? Yang sosial media ini loh. Haters sama pokoknya yang tidak baik, yang jahat kita kasih nama haters. Yang baik, oh fun kita ya. Ya. Nah, dunia banyak kita dan lingkungan kita sering ingin orang merespon kita sesuatu yang baik, tapi banyak juga yang merespon yang tidak baik. Tapi anak-anak Tuhan harus belajar, responlah kita semua selalu apa? Positif, baik. Itu akan menjaga kita. Oke, kita akan selalu menjaga supaya kita selalu bersama-sama, selalu kuat dalam iman dan kuat dalam roh. Jadi apa kalau kita kuat? Kalau kita kuat, dikatakan ayat yang ke-15, Roma 15 ayat 1. Balik ya dulu ya, Roma 15 ayat 1. Kita baca sama-sama. Roma 15 ayat 1. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung orang tidak kuat dan jangan saling bersaing. Ulang lagi yang sama-sama. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri atau mementingkan dirinya sendiri. Nanti kita lihat sebentar, digosok tambah sip jadi gitu. Dari Bu Ida digosok tambah sip. No, tidak, itu nggak boleh ada di jemaat kita. Amin. Justru kita saling menguatkan, doakan. Amin. Semangati, ayo pekerjaan banyak, jangan tidur saja. Ayo berkarya, karena Roh Kudus berkarya. Kita juga harus berkarya. Cari sesuatu peluang apa yang bisa kita kerjakan. Pasti saudara di berkati. Amin. Wajib yang lemah ditolong yang kuat. Gak ada yang lemah menolong yang lemah, gak ada aturannya saudara. Yang kuat akan menolong yang kuat. Suatu kali saya di Bali ini ada pepatah ya, pepatah begini. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bisa jatuh juga. Sewaktu saya di Bali, saya kerja di perhotelan, jadi saya sebagai guide. Jadi area kerja saya dari Pantai Ute sampai Seminyak. Maksudnya di Bali pasti tahu Ute Seminyak itu daerah-daerah wisata di pantai, ya. Dan kerjaan saya itu nyari, targetnya adalah turis, memperkenalkan turis, approach ke turis untuk dibawa ke hotel kita, dan supaya mereka menjadi member di hotel kita. Jadi bisa occupation to my hotel for sekarang, today or next week, atau next month atau next year. Jadi bisa okupasi kerja kita, ke hotel. Nah, saudaraku, sewaktu saya menunggu mereka, melihat mereka nyari siapa target yang bisa diajak datang gitu ya. Nah, saya lagi ada di pohon di pantai, lagi bikin plan, terus kemudian ada pohon kelapa. Atau tupai turun, cek jatuh. Waktu tupai jatuh, wah banyak yang ngejar, mau ditangkap. Ini kemarin, ya betul juga pantun itu ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, tapi bisa jatuh. Artinya gini, kenapa kalau tupainya bisa jatuh? Saudara pernah bertanya nggak ya? Kenapa tupainya kok selalu tiba, saudara? Kenapa? Kepleset, betul. Apalagi? Hati-hati. Apalagi? Cerobol. Nah, ini bisa untuk es breaker gitu ya. Soalnya mulai pintar semua es breaker ini. Tupainya bisa jatuh. Kenapa? Karena lemah, nggak makan, mungkin nggak sarapan, jadi jatuh saudara ya. Atau masih belajar melom. Demikianlah kita adalah Tuhan Yesus.
kita bisa aja jatuh, kita nggak bisa kuat, ada masalah, ada persoalan, ada penderitaan, ada kedubaan, bisa lemah, saudara. Betul nggak? Karena itu kalau ada kedubaan, seperti kata saya, ada penghiburan supaya kuat. Nah, Tuhan mengerti nggak persoalan kita? Ya, sebentar kita baca di Roma tadi, masih Roma ya. Tahan dulu. Roma 14 tadi. Ayat yang ke-6 sampai ke-9. Siap, sudah? Roma 14, 6. Sudah? Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan juga untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukan juga untuk, jadi orang berpuasa juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk siapa? Dirinya sendiri. Ada 8 poinnya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, iya, untuk Tuhan. Jadi nggak ada orang merasa dirinya kuat untuk dirinya sendiri, memperkaya diri, kerjanya luar biasa supaya dirinya cepat kaya, cepat sugih lagi. Tahu-tahu mati, saudara, bingung mau kemana. Ya, dia menghakimi orang miskin, karena kamu nggak bekerja, karena kamu kurang setia, karena kamu kurang ibadah. Akhirnya dia sendiri yang ditolak di surga, saudara. Kenapa? Karena hidupnya untuk dirinya sendiri. Kita sudah didesain sama Tuhan. Kita sudah didesain, dirancang bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk siapa? Tuhan. Belajarlah kepada kita semua yang di sini. Belajar, kalau punya makanan yang enak, kasih saudaramu yang lain. Amin? Jangan dimakan dewe. Tahu-tahu dapat berkat, nggak tahu dari seseorang atau orang lama. Biar 10 juta. Wih, langsung simpen dewe selalu. Betul begitu? Iya. Hah? Betul begitu? Sisihkan. Amin? Kasih yang lihat, oh jemaat yang kekurangan. Oh Pak Lukas ini punya program apa sih? Bu Gembala ini punya program apa sih? Kasih berkatnya. Bu ini untuk ini. Amin? Amin? Amin. Ini tak dengar loh ya, tak ingat-ingat loh ya. 10 juta datang ya kasih. Tidak dimakan sendiri. Ada kita semua, saudara semua hidup untuk Tuhan. Ingat-ingat, hidup dan mati, saudara. Mati pun harus untuk Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa begitu, saudara? Because you all God have. Karena kita semua miliknya sama Tuhan. Kita sudah didesain Allah bahwa kita milik Tuhan, dan Tuhan mau kita selalu bersama-sama dengan Dia. Allah mau kita juga bersama-sama dengan Dia nanti. Karena itu ayat ini ditulis. Saya baca selanjutnya ya. Saya baca selanjutnya. Ayat yang ke-9. Sebab itulah Kristus telah mati. Terus dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya. Karena itulah Kristus mau menebus dosa kita. Karena itulah Tuhan mau mati buat kita. Karena itulah Tuhan mau supaya kita juga bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara dimiliki Tuhan. Kalau tidak, saudara akan dihakimi. Berikutnya, tetapi engkau, ayat 10 ya? Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap di mana? Takhta pengadilan Allah. Di mana takhta pengadilan Allah? Di mana? Di surga. Surga di mana? Nanti sebelum ke surga kita akan lihat. Ya supaya mengingatkan saudara semua,
bahwa pengharapan iman kita, janji Tuhan bahwa kita akan selalu bersama Tuhan sebagai miliknya Tuhan, berarti kita juga akan di mana, saudaraku? Di surga. Tuhan sudah mati menebus dosa kita dan Dia bangkit. Betul? Dia bangkit supaya kita yang mati juga nantinya bangkit. Kalau Dia mati kemudian bangkit dan kita juga dibangkitkan, Tuhan mau suatu saat nanti kita juga bersama-sama dengan Dia di dalam tahtanya. Kita buka Wahyu. Menurut Yohanes, Wahyu 21. Wahyu 21. Wahyu 21. Langit baru dan bumi yang baru. Kita baca mulai pertama sampai ayat yang ke-8. Sedikit ya saudara, kita baca sama-sama. Kita suka membaca firman supaya firman itu menjadi kehidupan. Kalau saudara sering mendeklarasikan firman Tuhan, saudara berkata deklarasi firman Tuhan, itu artinya apa? Saudara yakin bahwa firman Tuhan itu Allah. Bahwa hari ini saudara belajar tentang siapa? Allah. Kalau saudara belajar tentang Allah, berarti juga saudara akan belajar tentang diri saudara sendiri. Betul? Dan akan mengerti nanti saya kemana. Tapi ada kalanya firman Tuhan dibagikan, ada yang tersinggung. Ini masalah. Kalau sudah deklarasi kemudian tersinggung, tidak boleh. Firman Tuhan harus kita terima. Tidak baik untuk kita atau baik untuk kita. Kita harus terima supaya kita dilupakan. Amin. Langit dan bumi yang baru. Ayat 1 kita baca. 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang lama pertama di bumi dan pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah manusia, dan dia bersama-sama dengan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi stop di situ dulu. Saudaraku, nantinya akan ada langit dan bumi yang baru. Lalu bumi kita yang tempat ini bagaimana, saudaraku? Bumi yang kita tempat ini bagaimana? Hancur. Ya, ini kalau saudara belajar tentang Paulus, surat-surat Paulus banyak mengajarkan kepada kita tentang apa? Iman. Percaya adalah iman. Keselamatan adalah iman. Keselamatan adalah kasih karunia, dan kasih karunia adalah keselamatan. Terus dibolak-balik terus di situ sama Paulus. Lalu kalau kita belajar kepada Petrus mengajarkan apa di suratnya? Petrus banyak mengajarkan suratnya tentang pengharapan dalam penderitaan karena iman. Jadi ada iman, ada pengharapan. Kita sudah bahas kemarin ya, iman dan pengharapan sangat berbeda. Pengharapan akan janji Allah yang akan kita terima. Di mana ya ini? Langit dan bumi yang baru. Kita akan ke sana. Kita akan bersama-sama. Kita akan jadi umatnya. Dan Allah akan bertakhta, dan Yesus akan bertakhta. Turun dari surga. Turun. Tadi dikatakan turun. Kemana? Ke langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan kita. Dan nanti kita bersama-sama dengan Dia. Next kita baca berikutnya. Ayat yang keberapa? 4. Sama-sama yang kuat. 2, 3. Dan Ia akan menghapus segala air mata dan bumi yang baru. Dan di situ ada Tuhan Yesus bertakhta, dan di situ juga ada kita. Amin. Dan kita umatnya, tidak ada ratap tangis dan duka cita lagi. Tidak ada apa lagi? Kertak gigi atau apa saja yang tidak ada, yang juga tidak ada. Di situ sudah tidak ada lagi. Yang ada damai sejahtera. Yang ada kehidupan yang damai. Karena orang yang datang ke sini adalah orang yang penuh dengan damai. Orang dalam kebenaran. Amin. Rasul Paulus berkata di dalam tadi
Di dalam kita kembali lagi, kapan-kapan saya akan bahas soal ini ya saudara ya, supaya saudara banyak belajar. Atau kita baca dulu semuanya. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, ia itu siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, terus yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan jadi Allahnya, dia akan jadi anakku. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian yang menyala-nyala oleh dan belerang. Inilah kematian. Di sini di Wahyu 21 sangat jelas ada kehidupan kerajaan Allah, orang-orang yang penuh damai sejahtera, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang mempertahankan imannya, orang-orang yang menang. Dikatakan di firman Tuhan, orang-orang yang menang itulah yang akan bersama-sama dengan orang yang menang. Imannya yang kuat, rohnya yang kuat, itulah yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan, tentunya mereka akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Oh, neraka juga kerajaan. Neraka. Mereka adalah orang-orang yang apa tadi? Jahat. Di situ. Pembunuh. Yang pertama adalah orang-orang yang penakut. Jadi orang yang sering takut, belajar untuk tidak takut. Amin. Orang-orang yang penakut, hati-hati. Ya, Pak, saya trauma. Waduh, nggak trauma ini repot ya. Jangan sampai trauma. Terus orang-orang yang apalagi keji, tidak percaya, penakut, lalu orang yang tidak percaya. Oh, saudara, ketidakpercayaan itu orang masuk neraka. Jadi yang saudara lihat dosa itu kayaknya yang berat-berat kayak membunuh apa, orang tidak percaya itu aja sudah dosa, dia sudah masuk neraka. Semua itu semua adalah dosa. Orang yang tidak percaya sudah berdoa, Tuhan aku percaya, tapi kok ragu, ya, imannya kurang kuat, ragu. Sembuh nggak ya Tuhan, ya, bisa nggak ya Tuhan? Orang-orang itu yang nggak percaya sama Tuhan, apalagi tidak mengikuti Tuhan, apalagi tidak pernah menerima Yesus secara pribadi, dia akan masuk surga. Saudara, kalau di ISIS, dia di ISIS, ayo kamu memilih Yesus atau memilih ISIS. Besok akan terjadi begitu, saudara. Dan saudara takut, waduh, saya kalau ikut Tuhan Yesus, saya akan dipancu. Tapi kalau saya ikut ISIS, saya akan saudara pilih mana? Saudara sudah deklarasi firman Tuhan, lo harus berani mati. Saya nggak takut itu. Itu iman, betul. Suatu saat nanti akan ada. Oh, saudara aja berdoa di restoran aja nggak berani. Apa bilang? Oh, harus menunjukkan iman kita, amin. Jangan takut. Kan gereja nggak boleh suaminya, nggak boleh mertuanya, nggak boleh siapapun mamanya. Jangan. Kamu kita semua keluarga, jangan ke sana. Tahu maksud saya, tahu ya. Nah, tapi saudara, kalau takut mengikut Tuhan, saudara golongan orang yang masuk neraka. Amin. Kita harus semangat ikut Tuhan. Jangan takut. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Amin. Ya, kita ke pokok persoalan. Nanti kita lebih lanjut kapan-kapan kita bahas. Kita ke Yohanes. Ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, amin. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan waktu itu di loteng Yerusalem.
Dan semua orang yang percaya kata Tuhan, karena Tuhan melihat kondisi saat itu dan kondisi kita saat ini, kita membutuhkan seorang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Itu penting sekali, amin. Kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 14, sorry. Kita baca dulu Yohanes 14. Ini persoalan, saudara ya. Tadi gambarannya iman harus kuat supaya bisa menguatkan orang, amin. Kalau iman saudara kuat, saudara bisa mendapatkan pengharapan janji apa? Masuk ke surga. Ini yang dikatakan Tuhan. Tapi supaya saudara kuat, supaya tidak mengalami tadi yang golongan yang tidak masuk surga tadi, termasuk sihir. Sihir itu adalah roh kontrol, saudaraku ya. Persundalan adalah suatu roh, ya. Roh untuk mementingkan dirinya sendiri itu roh persundalan. Roh yang tidak setia kepada Tuhan itu juga roh sundal. Lalu keji, pembunuh. Nah, supaya tidak menjadi ini semua, saudara harus diberi Roh Kudus. Amin. Kita buka di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal ke-14. Kita mulai membacanya di ayat 15. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yesus menjanjikan penghibur. Ini Tuhan belum meninggal, Tuhan belum mati. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, terus aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang yang lain, supaya menyertai kamu selama, yaitu Roh kebenaran. Terus dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab menyertai kamu dan akan katakan sekarang, Roh Kudus diamlah di hatiku, selalu ada di hatiku, selalu bersamaku. Sekali lagi, Roh Kudus diamlah di hatiku, selalu bersamaku, selalu di hatiku, jangan tinggalkan. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, dan terutama di hidupku. Katakanlah, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, ya, amin, lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, amin, haleluya. Kau yang ku perlu dan terutama di hidupku. Jadi kita semua perlu yang namanya Roh Kudus. Karena itu Tuhan tahu kita sering jatuh dalam dosa, kita sering menderita, gak kuat imannya, kita sering mengalami banyak kedukaan dan penderitaan, lalu lupa Tuhan. Atau kita sering mendapatkan berkat yang banyak tapi juga lupa Tuhan. Bingung ya manusia ini. Kita dapat berkat banyak lupa Tuhan, gak punya berkat pun juga bisa lupa Tuhan, ya. Jadi kita butuh yang namanya Roh. Tuhan tahu. Tuhan gak mau dari antara kita masuk neraka. Tuhan gak mau banyak manusia diseret oleh iblis masuk neraka. Oleh karena itu Tuhan tahu bahwa Tuhan
harus memberikan kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yaitu seorang penolong. Amin. Kita baca selanjutnya ayat yang ke tadi, Yohanes 14 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai amin. Amin, saudaraku. Terus aku datang kembali kepadamu. Ini janjinya Tuhan. Dia datang kembali di tahtanya. Amin. Sebelum dia kembali, dia kasih dulu supaya saudara kuat, karena dia akan berangkat ke surga. Kenapa? Ada saat saya kasih PR kepada Komsel, kenapa kok harus Roh Kudus yang harus tinggal? Kenapa? Kok enggak Tuhan Yesus saja tetap aja? Kan enak. Kenapa? Sudah selesai pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah selesai mati di kayu salib untuk kita. Ya, kita main drama sebentar. Saya perlu Mas Kanis di sini, lalu yang main drum di sini, lalu Mas Dio di sini. Bertiga di sini ya, supaya saudara tergambarkan. Mas Kanis sebelah sana, lalu Mas Pak Haji, lalu Mas Dio sebelah sini. Ya saudara, saya saudaranya. Oke? Mas Kanis sebagai Bapak, sebagai apa? Bapak di surga. Mas Kanis sebagai apa? Bapak. Ingat. Mas Haji sebagai Tuhan ya. Kemudian Mas Dio sebagai Roh Kudus. Ya, ada 3 oknum. Mereka namanya kami. Kami. Ingat, belajar ya hari ini. Yang ini drama, ya. Ilustrasi. Bapak di surga, Mas Kanis punya rancangan yang indah buat siapa? Buat siapa? Buat kita semua. Lalu dia menggambar, dia mendesain, merencanakan bahwa dia mengasihi manusia kita. Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Karena begitu besar, apa firman-Nya? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia kita semua. Maka dia merancang, lalu sudah dirancang, kasihkan ke Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dikasih perintah, dikasih pekerjaan. Perintahnya apa? Tuhan Yesus dikasih pekerjaan? Datang ke dunia, betul. Sama seperti manusia, amin. Lah dari perawan seorang suci yaitu Maria. Lalu harus mati di kayu supaya menebus dosa kita semua. Sudah dia bekerja. Lalu dia bangkit, belum balik sudah. Bangkit. Dia bangkit. Setelah dia bangkit menampakkan kepada berapa orang? 500 orang kata papa saya. Berapa orang? Ya banyak. Selama berapa hari dia menampakkan orang? 40 hari. Setelah itu dia kan 10 harinya kemudian oke. Dia sudah mengerjakan pekerjaannya. Bapak merancang, membuat rancangan. Kemudian Tuhan Yesus adalah masternya. Kalau saudara mencetak banyak, kemudian tugasnya sudah selesai, lalu dia memerintahkan ke Roh Kudus. Roh Kudus itu apa kira-kira? Apa dipajang toh? Kalau Bapak sudah merancang, lalu gak ada Tuhan Yesus, gak ada penebusan, saudara percuma jadi orang Kristen. Lalu Tuhan Yesus sudah mengerjakan di kayu salib, gak ada Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga, bertakhta di surga, menerima segala kemuliaan dan kuasa, lalu gak ada Roh Kudus. Sia-sia saudara menjadi orang yang berdosa lagi. Karena tabiat hidup kita, tabiat dosa manusia ini. Merancang yang baik tapi bisa kepleset. Tadi bisa apa lagi Bu? Bisa jatuh. Ingat, ini perkara sederhana, tapi ini perkara yang sulit bagi orang-orang untuk mengerti. Setelah Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita, keselamatan itu harus dirawat, harus dijaga. Oleh karena itu kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus buahnya. Ini nanti kertasnya banyak. Tadi master pen ya. Master itu kalau orang mau nyetak,
Gambarnya misalnya gambarnya Bu Riris ya. Bu Riris megang cowek lagi masak, itu gambarnya misalnya ya. Nyambel misalnya. Nah gambarnya ada di Tuhan Yesus. Itu gambar keselamatan tadi ya. Nah, Roh Kudus tugasnya, ngapain Roh Kudus tugasnya? Menolong siapa? Yang membutuhkan. Kenapa ditolong? Menolong siapa tugasnya? Roh Kudus tugasnya mengingatkan orang yang belum percaya Tuhan supaya datang. Roh Kudus mencari orang-orang supaya datang kepada Tuhan. Orang datang kepada Tuhan kalau nggak dipanggil Roh Kudus nggak bisa datang. Kenapa? Karena Roh Kudus tugasnya mengingatkan di hati orang, kamu dosa, kamu butuh keselamatan, kamu butuh hidup di surga. Amin. Itu kerjanya Roh Kudus. Sudah berhenti dosamu, kembali lagi hidupmu yang baik. Percaya Tuhan Yesus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus, selalu ngomong di hati seseorang, atau selalu ada acara apa yang Roh Kudus selalu ingatkan. Firman Tuhan diberitakan di dalam KKR, lalu orang pulang dengar orang, iya ya, aku kok agama yang tidak selamat. Betul ya saudara ya? Roh Kudus ingatin. Tahu Roh Kudus menghinggapi dia, lalu dia mulai nangis, mulai menyebut nama Yesus, maka dia selamat. Amin. Atau orang percaya yang banyak lupa sama Tuhan, imannya lemah tadi, lupa karena banyak kesalahan-kesalahan, akhirnya dia nyerah. Wes nggak ke gereja aja, wes nggak Tuhan saja. Kemudian Roh Kudus hilang nggak? Roh Kudus tetap ada di hatinya dan mengingatkan, ayo kembali, ayo ke gereja. Udah 20 tahun kamu nggak ke gereja. Amin. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara kita yang belum selamat atau keluarga kita yang lupa sama Tuhan, pekerjaannya kita apa? Doa, minta Roh Kudus bekerja lebih lagi. Jamah mama saya, jamah papa saya. Amin. Nah itu yang saudara, maka Roh Kudus akan bekerja. Oke, terima kasih. Jadi sangat sederhana pekerjaan Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus berangkat ke surga supaya Roh Kudus bisa bekerja kepada kita. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan diam. Dikatakan Tuhan di sini. Selanjutnya, saudaraku ya, ayat yang berapa? 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan ya, saudara tidak akan mati. Amin. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka akan hidup. Tadi kalau saudara baca tadi di langit dan bumi yang baru, maka kubur mereka maka mereka akan ke Taman Firdaus yang mati, kemudian dibangkitkan Tuhan lagi. Amin. Dan akan ketemu Tuhan di langit dan bumi yang baru. Jadi kita butuh Roh Kudus. Terus selanjutnya ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, terus dan kamu di dalam dan aku ada di dalam. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan ya, 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku terus, dan Bapakku akan mengasihi dia dan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak terus melainkan Bapa yang mengutus aku. 25 sama-sama. Semua itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Amin. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus berarti dia sudah menerima keselamatan. Amin. Tanda dia dibaptis Roh Kudus adalah
dia mengalami perubahan hidup. Amin. Dia bisa berbahasa lidah, dia bisa bernubuat, dia bisa melihat sesuatu yang Tuhan ingin lihatkan. Amin. Roh Kudus bekerja luar biasa. Jadi saudara, ada nggak Roh Kudus dalam hati saudara? Ada. Cuman aktifnya belum banyak. Oleh karena itu di dalam Roma 8 kita harus melatih dia supaya roh itu hidup. Dan kalau roh hidup akan mematikan perbuatan daging. Kita sering lupa, kita masih marah, kita masih emosi. Lalu Roh Kudus ingatkan, ya jangan marah, dilatih. Amin. Jangan emosi. Kita masih sering tersinggung. Orang dikit ngomong tersinggung dan sebagainya, nggak disebut namanya juga tersinggung. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan, akan mengajar. Jangan tersinggungan. Kita takut menghadapi hari esok. Nggak bisa makan dan nggak bisa apa, nggak bisa kerja dan sebagainya. Roh Kudus mengingatkan. Jangan. Amin. 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 Jadi Roh Kudus ada di mana? Di hati kita. Hati saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa biar Roh Kudus mengalir terus meluap di hati saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya akan berdoa buat saudara. Saya ingin dikuatkan. Berilah di tempat. Mari kita berdiri sama-sama. Engkau yang lemah, engkau yang penting, engkau yang lesu. Hari ini biar Roh Kudus mengalir terus menguasai. Berapa tangga sejarah tangga Suatu kali kurang lebih tahun 80-an di gereja kita di tempat ini, mereka masih remaja, masih usia adik. Ketika mereka kumpul ada 20 orang, saudara. Saya ingatkan lagi, 20 orang. Ketika suasana seperti ini, mereka tak suruh diam. Dengarkan Roh Kudus di hati. Seringkali kita lupa Roh Kudus di hati kita. Seringkali kita yang meninggalkan Roh Kudus. Kita ignore, kita melupakan. Bahkan kita membiarkan roh itu tidak bekerja di dalam hati kita. Seringkali kekuatan kita sendiri yang kita dengarkan. Ingat, Roh Kudus jangan sampai diam terus di hati kita. Roh Kudus harus bekerja. Orapat tangga sikian, orapat tangga sikian. Sikian tanda yang sembahlah, sembah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, mari bekerja bersama berkata di hatiku. Penuhi. Bebaskan roh bekerja di hatimu. Bebaskan katakan sesuatu pada Allah. Kesempatan di gereja untuk menyembah dengan luas di hatimu. Biar roh bekerja selalu mengingatkan di hatimu.
Ampuni aku. Aku sudah membiarkan kau bekerja. Aku seringkali gak dengarkan kau. Ayo Roh Kudus bangkit kembali. Seringkali kita gak setia. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Ayo Roh Kudus bekerja lagi. Penuhi kami dengan Roh-Mu hari ini. Haleluya. Haleluya. Minta musik biar kita penyembah dalam Rakuramaya segala maya lama segala para Kuramata Karabaya segala haleluya segala ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Seringkali kami tidak dengar dengan Roh-Mu. Seringkali kami egois. Seringkali kami tidak memikirkan saudara yang lain. Ya Allah, seringkali kami mementingkan diri sendiri. Seringkali kita bergaya untuk diri sendiri. Saya minta yang pimpin pujian semua di depan saya. Semua pimpin pujian sehingga di depan saya. Yang konser di depan saya, maju di depan. Biar apa-apa. Sikiara mata karapa, sikiara mata. Korabaya lama singai Yesus. Haleluya. Korabaya sinai masuk. Ya Allah, doakan terus berdoa. Ya Allah, bekerja menguasaimu. Korabaya sakaram saya ibu gembala. Doakan satu persatu, mari. Kakak saya Susana, kita mendoakan yang berusia orang di depan ini dulu atas siaran. Biarlah dikuatkan, pakai kasih Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu kasih dalam nama Yesus kuasa. Roh sekaligus kuasa Tuhan, penuhi orang pasti siaran pada kasih, orang pasti siaran pada kasih, siaran pada kasih, orang kuasa jahat. Kuasa kabar, kau punya pria. Siapa pada kasih? Orang masih dalam orang makan kau. Siapa hatinya Tuhan?
Haleluya, terima kasih Tuhan. Siap, Leo juga berdoa. Siap, siap. Jangan biarkan makan hatimu dengan kuasa-Mu untuk mau bekerja memberikan hikmat, beri dirimu, jangan keraskan hatimu berapa segala kami pakai Tuhan, kami pakai Tuhan, kami pakai Tuhan, kami pakai Tuhan. Pakai aja masih biar Roh Tuhan berkuasa, biar Roh berkuasa, pengakuannya kepatahkan Yesus, sombongannya kepatahkan, Tuhan hatinya penuh dengan kelembutan Tuhan. Pakai aja dengan kuasa-Mu penuh segala patahkan, kasih Tuhan kuasanya, dalam nama Yesus jangan keraskan hatimu, bekerja di hatimu, Roh akan luar biasa bekerja, menyatakan karya dan kuasanya dalam nama Yesus. Orang masih pakai rambut Tuhan lebih dasar lagi, beri hikmat secara khusus, hati yang penuh mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengasihi orang lain, yaitu orang-orang yang percaya dalam karunia. Kasih hati yang lebih lagi Tuhan, pakai di tengah Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dengan kuasa-Mu, berkatakan kuasa iblis selalu kuasa dalam nama Yesus. Hati yang berkasih, hati yang kasih, lepaskan pengampunan pada semua orang, lepaskan pengampunan pada semua orang yang salah dalam nama Yesus. Ampuni dalam nama Yesus. Kurang bertakasih segala pada segala mengalirlah, kita katakan sama-sama terus mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalir di hidup terus, Roh Kudus mengalir, mengalir. Berkuasa di hidupku. Roh yang diberikan Tuhan di hatimu, roh yang kuat, roh yang dapat menyembuhkan, roh yang dapat mengusir setan, roh yang dapat mengalahkan penguasa di udara, roh yang bisa mengalahkan orang-orang kuat, roh yang ada di dalam hidupmu adalah roh yang kuat, roh yang besar, yang bisa mengalahkan dunia. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah bekerja di hati kami, dan Kau sudah bekerja juga di cinta Tuhan. Beri hati kami lebih setia, lebih semangat lagi Tuhan untuk mengalahkan segala godaan-godaan di dunia ini, supaya iman kami semakin kuat, supaya kami menerima pengharapan janji-Mu, kerajaan kekal, yaitu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus.
hadir Tuhan. Amin. Satu persatu Tuhan mengawat lebih lagi. Yang mengatakan hari ini katakan terima kasih Tuhan. Oh, hari ini lebih lagi Tuhan. Ambil Roh Kudus menjamah semua yang hadir. Jemaat pada saat pada hari ini yang hadir, Engkau pulang hari membawa kasih yang besar, ambil yang besar, semangat yang besar di dalam Tuhan. Lebih lagi menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara kita angkat tangan kita ke atas. Oh haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kami minta Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah pada kami Tuhan. Diberkatilah lagu-lagumu, diberkatilah segala usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Kemanapun Engkau pergi, Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai. Ada turun keselamatan dari surga mengalir, menjaga hidupmu, keluargamu, serta anak-anak dan cucumu pada hari ini. Pulanglah, terima berkat Tuhan, kasih karunia menyertai Engkau pada saat ini dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Salam sehati sampai jumpa. Haleluya.